Oke, coba perhatikan ini. Awal Januari, harga emas ada di 5.400. Seminggu kemudian, anjlok ke 4.600. Masuk Februari, malah melonjak ke puncak baru di 5.600. Terus di bulan Maret, ambruk lagi, dalam banget ke 4.300. Ini bukan pergerakan saham gorengan ya, ini emas. Kecepatan dan kebrutalan ayunan ini tuh sebuah anomali. Sebuah peringatan bahwa ada sesuatu yang salah secara fundamental. Kita mulai dari sini. Angka yang kelihatannya kuat, stabil, ya sebagaimana mestinya emas kan? Tapi cuma dalam hitungan hari, fondasi itu retak. Kejatuhan yang cepat dan dalam banget, ini langsung mengguncang kepercayaan pasar. Terus tiba-tiba, boom, ada lonjakan balasan yang sama liarnya. Ini bukan pemulihan yang sehat loh. Ini lebih kayak reaksi panik ke arah yang sebaliknya. Dan akhirnya, kejatuhan yang lebih dalam lagi. Menghapus semua kenaikan sebelumnya dan ninggalin satu pertanyaan besar di benak semua orang. Sebenarnya, apa yang lagi terjadi? Nah, ini dia poin kuncinya. Anomali itu sendiri. Aset yang selama ribuan tahun jadi definisi stabilitas, sekarang geraknya liar banget. Jadi, ini bukan lagi sekedar soal harga. Ini adalah cermin dari dunia yang lagi kehilangan pijakannya. Dan ini membawa kita pada ide besar dari pembahasan kita kali ini. Pergerakan liar emas itu bukan tentang emasnya. Ini adalah semacam barometer kepercayaan manusia terhadap sistem yang selama ini menopang peradaban kita. Coba deh, lihat ini sebagai sebuah pengukur. Waktu orang percaya sama mata uang, sama bank, sama stabilitas politik, ya emas cuma sekedar logam mulia. Nggak lebih. Tapi begitu kepercayaan itu runtuh, emas jadi satu-satunya tempat berlindung terakhir. Masalahnya sekarang, semua orang lari ke pintu keluar yang sama, di waktu yang bersamaan. Dan itu menciptakan kekacauan total. Supaya kita benar-benar paham kenapa emas jadi barometer kayak gini, kita perlu mundur sedikit. Melihat perannya bukan dalam hitungan tahun, tapi ribuan tahun. Ada satu fakta fundamental yang menarik banget di sini, emas itu pada dasarnya alien. Ya beneran, emas itu nggak diciptakan oleh bumi. Emas ditempa dalam ledakan kosmik super dahsyat yang namanya kilonova, tabrakan bintang mati. Jadi kelangkaan dan nilainya itu bukan buatan manusia, itu hukum fisika alam semesta. Inilah yang bikin dia jadi aset paling nyata. Dan sepanjang sejarah, peran emas itu terus berevolusi, tapi fungsinya sebagai jangkar itu tetap sama. Dari solusi buat barter, jadi fondasi sistem moneter pertama, sampai menopang seluruh arsitektur keuangan global di bawah standar emas dan Bretton Woods. Sistem ciptaan manusia itu datang dan pergi, tapi emas tetap bertahan. Nah, keputusan Presiden Nixon di tahun 1971 itu mengubah segalanya. Ketika dolar nggak lagi dipatok ke emas, peran emas bergeser. Dia bukan lagi fondasi sistem, tapi jadi semacam polis asuransi terhadap kegagalan sistem. Jadi tempat berlindung terakhir, waktu dunia jadi nggak pasti. Dan ketidakpastian itulah yang membawa kita kembali ke hari ini, di mana emas sekarang kejebak dalam pertarungan tarik-menarik paling ekstrim yang pernah kita lihat. Coba kita lihat datanya ya. Selama 30 tahun terakhir, volatilitas normal emas itu ada di kisaran 10-15%. Relatif tenang, bisa diprediksi. Inilah yang membangun reputasinya sebagai aset yang aman. Sekarang, bandingkan dengan hari ini. Kita lihat ayunan harga 30-50% dalam rentang waktu yang sangat singkat. Ini bukan lagi sekedar fluktuasi pasar biasa. Ini adalah sinyal adanya pergeseran struktural yang sangat dalam. Kenapa ini bisa terjadi? Jawabannya, karena kita lagi ada di tengah badai yang sempurna, inflasi yang lengket, kebijakan suku bunga yang bikin bingung, likuiditas global yang makin ketat, dan, lanskap geopolitik yang semakin terpecah dan berbahaya. Kondisi ini menciptakan sebuah paradoks yang luar biasa. Di satu sisi, rasa takut mendorong orang beli emas sebagai perlindungan, tapi di sisi lain, kebutuhan uang tunai yang mendesak memaksa orang menjual aset apapun yang mereka punya, termasuk emas, cuma untuk bertahan hidup. Ini adalah pertarungan antara rasa takut akan masa depan dan kebutuhan untuk selamat hari ini. Jadi inilah kesimpulan besarnya. Emas itu nggak rusak. Volatilitas ekstrim yang kita lihat ini bukanlah masalahnya, itu gejalanya. Gejala dari sebuah dunia yang tatanannya sedang retak. Ini bukan krisis biasa, teman-teman. Ini adalah transisi zaman. Ini artinya kita udah masuk ke era di mana pasar nggak lagi digerakkan oleh fundamental, tapi oleh narasi dan emosi. Harga emas saat ini itu bukan cerminan nilai intrinsiknya. Itu adalah cerminan dari ketakutan kolektif kita semua akan masa depan yang serba tidak pasti. Pergeseran tektonik ini terjadi di depan mata kita. Tatanan global setelah Perang Dingin itu sedang berakhir. Globalisasi bukan lagi menyatukan, tapi malah jadi senjata. Dunia nggak lagi unipolar.
Dan yang paling penting, kepercayaan, lem perekat yang menyatukan semua sistem, sedang terkikis dengan cepat. Emas, dia hanya memantulkan realitas baru ini. Lantas, apa artinya ini semua buat kita? Dalam transisi zaman yang brutal ini, dampaknya nggak akan merata. Akan ada pihak-pihak yang paling rentan. Inilah kenyataan pahitnya. Bagi investor kecil dan masyarakat biasa, mereka seringkali masuk ke pasar dengan informasi yang terlambat dan keputusan yang didasari emosi. Di saat-saat genting seperti ini, mereka bukan menjadi pemain, mereka menjadi likuiditas yang memungkinkan para pemain besar keluar dengan selamat. Mereka menjadi tumbal dari pergeseran ini. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi sekedar apa yang harus dibeli. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menavigasi dunia baru ini? Jawabannya bukan nasihat keuangan biasa, melainkan sebuah perubahan fundamental dalam cara kita berpikir. Pertama, berhentilah mencari satu solusi ajaib. Nggak ada satu aset pun yang akan menyelamatkan Anda. Diversifikasi yang cerdas adalah kuncinya. Kedua, prioritaskan likuiditas. Kemampuan untuk bertahan hidup di tengah badai itu jauh lebih penting daripada mengejar keuntungan. Dan ketiga, ini yang paling krusial, tingkatkan pola pikir Anda. Fokuslah untuk memahami kenapa sesuatu terjadi, bukan sekedar menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Pada akhirnya, mungkin masalahnya memang tidak terletak pada emas. Mungkin dunia yang kita kenal lah yang telah berubah selamanya. Jadi pertanyaan terpenting bukanlah apakah emas akan naik atau turun. Pertanyaannya adalah, jika dunia yang lama telah tiada, apakah Anda siap menghadapi apa yang akan datang selanjutnya?